Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, hari ini insyaallah kita ingin menjelaskan kaidah tentang al-amru wan nahyu. Awalan al-amru. Al-amru ini adalah atau perintah ya, adalah salah satu uslub insya'iyah. Maksudnya uslub yang tidak mengandung suatu yang bisa dibohongkan atau dibenarkan. Wa huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la'i wal ilzam. Jadi amr itu adalah permintaan ya, perbuatan untuk melakukan ala wajhil isti'la, dari arah tinggi, dari atasan ya. Wal ilzam, dan itu mengharuskan. Wasiyagul amri al-haqiqiyya, dan siyag al-amr, beberapa sigotnya amr yang hakiki ada beberapa. Yang pertama fi'lul amri, kata perintah, mislu seperti aiqidna bakiran, bangunkan kami pagi-pagi. Yang kedua al-mudhari' al-maqrunu bilamil amri, fi'il mudhari' yang disertai dengan lam perintah ya. Contohnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim. Lihat di sini falyukrim, kata falyukrim mengandung lamul amri, yukrim, hendaklah hendaklah yukrimu, memuliakan tamunya. Kemudian berikutnya al-masdarun naib an fi'lihi, masdar yang mengganti kata kerjanya. Mislu wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Artinya di sini kata ihsana ini adalah masdar yang mengganti fiilnya ahsin, berbuat baiklah. Ihsana fiilnya dihapus, kemudian disisakan masdarnya yang mengganti kata kerja. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan dari sigot fi'il amr juga adalah ismul fi'li, isim fi'il. Contohnya alaika bitaqwallah. Alaika di sini adalah isim fi'il ya, alaika kamu harus ya bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yakhrujul amru an ma'nahu al-haqiqi. Terkadang perintah itu keluar dari maknanya yang hakiki, ila sigotin majaziyatin au balaghi, pada sigot yang tujuannya majaz atau balaghah. Tufhamu min siyaqil kalam, yang bisa dimengerti dari alur bahasa. Wahya katsiratun, dia itu banyak. Contohnya apa saja itu? Ad-du'a, kemudian ar-raja, pengharapan, an-nushu wal irsyad, nasihat ya. Kemudian al-iltimas ya. Kemudian at-ta'jiz, kemudian at-tamanni, kemudian at-tahassur wan nadam, kemudian at-tahdid wa tahdzir, yang terakhir at-takhyir. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ad-du'a. Idza kana al-amru minal bashar ila Allah. Doa itu adalah istilah
ya perintah dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mislu qauli sayyidina Musa, sebagaimana perkataan Nabi Musa, qala rabbi syrah li sadri, dia berkata, wahai Tuhanku, isyrah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Kemudian yang kedua, ar-raja. Ar-raja ini artinya pengharapan. Idza kana al-amru minal adna ilal a'la minal bashar, ya. Apabila perintah itu datangnya dari bawah ke atas dari manusia, ya. Nah, ini bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kepada sesama, yang namanya pengharapan itu, ya. Mislu undur ila sya'bika ayyuhal hakim, lihatlah kepada rakyatmu wahai penguasa, ya. Kemudian an-nushu wal irsyad, ya. Bisa jadi tujuan perintah tersebut adalah nasihat, wal irsyad, mengarahkan. Idza kana al-amru yarmi fi amrihi ila ta'dibi atau ta'addubi wat tawjih, ila ta'dibi wat tawjih wan nushi. Jadi perintah itu tujuannya untuk meluruskan orang, mengarahkan atau menasihati. Mislu utlubul hikmata indal hukama, carilah hikmah itu kepada orang-orang yang bijaksana, ya. Dan seterusnya. Kemudian al-iltimas, idza kana al-amru bainas naini. Iltimas itu maksudnya adalah perintah. Iltimas itu asli katanya itu mencari. Iltamasa yaltamisu, ya, mencari. Nah, maksudnya di sini adalah apabila perintah itu bainas naini, antara dua orang, mutasawiyaini, yang kedudukannya sama, fil makanah, ya. Jadi kedudukan sama. Mislu, contohnya, ya sahibi, wahai temanku, sahibni fi tariqi audati, temani aku ketika aku balik ke jalan, balik ke rumah, maksudnya ila manzili. Yang kemudian at-ta'jiz, tujuan lainnya at-ta'jiz ini melemahkan, dari kata al-ajzu, al-ajuz, orang tua, ya. Idza kana al-amru yastahilul qiyamu bihi, apabila perintah itu mustahil untuk dilakukan, li'annal ma'mur ya'jizu, karena yang disuruh, yang diperintahkan itu enggak kuasa an yunafidha ma amara bihi, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Mislu, contohnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah, fa'aruni, maka perlihatkan kepadaku, madza khalaqal ladzina min dunih, apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa mereka ciptakan. Kemudian dalam surat lain, fa'tu bi suratin mim mislihi, datangkan surat yang semisal. Jadi manusia tidak bisa membuat surat ayat Al-Qur'an, ya, maka dikatakan fa'tu bi suratin mim mislihi, datangkan, coba buat, ya. Kemudian tujuan lain adalah at-tamanni, ya, tamanni. Jadi perintah, ya, bisa berpaling kepada maknanya at-tamanni, ya, pengharapan. Idza kana al-amru muwajjihan ila lima la yuqal, apabila perintah itu diarahkan kepada sesuatu yang tidak logis, ya. Tidak logis. Contohnya, ala ayyuhal qamar ibtasim li, wahai bulan, ya,
senyumlah kepadaku. Nah ini nggak logis karena benda yang nggak bisa senyum. Kemudian at-tahassuru wan nadab, ya, perintah berpaling kepada makna lain yang menunjukkan tahassur, penyesalan, ya, wan nadam. Idza kana al-amru yatadammanu, apabila perintah itu mengandung ma yuhzinun nafsa, apa yang membuat sedih jiwa, wa yu'limuha, dan menyakitinya, ala syai'in madha wantaha, atas sesuatu yang sudah lewat dan sudah habis. Mislu qauli syair Al-Barudi, ya, syair seorang namanya Al-Barudi, dia mengatakan ruddu alayya siba, kembalikanlah masa mudaku kepadaku, min asril khali, di masa yang telah sudah lewat, sudah dulu. Jadi masa muda itu kalau sudah tua ya mustahil, ya, untuk dikembalikan. Kemudian at-tahdid wa tahdhir. Jadi perintah itu bisa berpaling dari makna hakiki kepada makna yang lain. Berikutnya adalah at-tahdid wa tahdhir, ancaman, ya, tahdzir, memberikan rasa awas, ya. Idza kana al-kalamu yatadammanu, apabila ucapan itu mengandung ma yukhif, apa yang menakut-nakuti, wa yurhibu, ya. Mislu, ya, ahmil durusaka, ya, sudah abaikan pelajaranmu, wasatara akibat dzalika, dan kamu akan melihat akibat itu semuanya. Ya. Dalam ayat dikatakan tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ya. Berenak-enaklah kalian, bersenang-senanglah kalian, sesungguhnya wahai kalian orang kafir, tempat kembali kalian masirakum ilan nar, ke neraka, ya. Kemudian yang berikutnya at-takhyir, ya, untuk at-takhyir, memilih, ya. Idza kana al-amru yutlabu fihi ila al-mukhatab, ya, an yakhtara baina amrayni, apabila perintah itu, ya, ditujukan, diminta kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, an yakhtar, untuk memilih antara dua hal, ya, ala jihatil haqiqi awil majazi, entah itu hakiki atau majazi. Contohnya tazawwaj hindan au ukhtan, nikahilah, ini kata perintah, ya, nikahilah Hindun atau ukhtaha, saudarinya. Ya. Contoh lain, faman syaa falyabkhal wa man syaa falyajud, barang siapa yang ingin, ya, hendaklah dia bakhil, atau siapa yang ingin, yang mau, ya, silahkan dia, hendaklah dia menjadi orang yang dermawan. Nah, ini kaitannya pembahasan tentang al-amru. Berikutnya pembahasan tentang an-nahyu. An-nahyu dari fi'il naha yanha, nahyan artinya melarang. Ya, ini adalah uslub insya'iyah. Maknanya wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li ala wajhil isti'la, ala wajhil isti'la, ya, yaitu permintaan untuk al-kaf, tidak melakukan al-fi'l, suatu perbuatan,
ala wajhil isti'la, yaitu dari arah atasan, ya. Dari atas ke bawah. Kemudian wa huwa ya'ti ala suratin wahidah wa hiya al-mudhari' al-masbuq bila an-nahiyah. Dia itu datang gambarannya atau wujudnya nahyu itu datang dalam satu bentuk, yaitu fi'il mudhari' al-masbuq yang didahului oleh la, huruf la panjang, ya, yang tujuannya an-nahiyah, melarang. Contohnya la taksal, jangan malas, ya. Qad yakhrujun nahyu an ma'nahu al-haqiqi ila sighatin majaziyah au balaghiyah. Terkadang larangan itu maknanya bukan hakiki lagi, tapi kepada makna yang majaziyah atau balaghiyah. Tufhamu min siyaqil kalam, yang bisa dipahami dari siyaqul kalam, alur bahasa, wahya katsiratun mislu, yang contohnya ad-du'a, ya, doa, ya. Ini minal bashar ilallah, dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan hukum kami, jangan azab kami karena kami lupa atau akhtana, suatu yang kami salahi. Kemudian ar-raja, pengharapan, ini dari a'la, ya, dari adna ke a'la, minal bashar, ya, kepada sesama atau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mislu, contohnya la tasrif anna ila hali sabilika ya ustaz, ya. La tansarif anna, jangan berpaling dari kami, ya. Contohnya yang lain, ya ustaz isyrah ad-darsa, wahai ustaz, jelaskan pelajaran, maksudnya mohon dijelaskan pelajaran. Kemudian an-nushu wal irsyad, yang ketiga, ya, apabila an-nahi yarmi fi amrihi ila ta'dibi, larangannya tujuannya untuk memberi arahan adab, ya, wa taujih, arahan, wa nushi wal irsyad, ya, nasihat, ya. Qauli ta'ala la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kamu menanyai sesuatu perkara yang apabila ditampakkan kepada kalian malah memberatkan kalian, memperburuk keadaan kalian. Kemudian yang berikutnya nomor 4, al-iltimas. Idza kana an-nahyu baina itsnaini mutasawiyaini fil makan, apabila larangan itu muncul dari dua sosok yang kedudukannya sama. Contohnya kalau kita ngomong ke teman, ya, la tatawana anil maji, jangan lembet, ya, jangan lembet datang, jangan terlambat datang, cepetan. Kemudian at-tamanni, berikutnya nomor 5, idza kana nahyu lima la yahsul, ya, larangan yang tidak pernah terjadi, atau muwajjihan lima la yuqal, diarahkan kepada sesuatu yang tidak logis. Ya. Contohnya la taduri ayyatuhal ardu, contohnya jangan muter, ya, wahai bumi, ya, ini mustahil, ya. Kemudian at-tahassuru wan nadamu, ya, penyesalan, ya.
Contohnya Kalian la tatawaqqa'i, jangan berharap, ya nafsu, ya Piteng mati. wahai jiwa, an yu'ada limtihan, ulangan mau diulang lagi, ya. Jangan Kalau berharap, kita beli kata jiwa, wahai jiwa, kapal satu ya, ulangan itu atau ujian itu tapi harus diulang lagi. minta uang. Kemudian dari Pak tujuan Harto yang dulu. lain, ya, at-tahdid dari Pak wa Harto. tahdzir. Nahyu bisa berpaling Bukan kepada PC-nya Pak tahdid, Harto. ancaman, tahdzir. Ini miripnya. Tahdzir, tahdid. Idza kana an-nahyu yatadammanu ma yukhifu. Apabila larangan itu mengandung sesuatu yang menakutkan. Ya. Contohnya, kalau seorang bapak mengancam kepada anaknya. Contoh, la tuqli' an inadika, jangan berhenti dari kebandelanmu. Ini ngancam, sudah bandel aja terus. Ya, maksudnya ini ancaman ya. Ya, kalau bandel terus maka akan dihajar terus. Kemudian bisa berpaling kepada at-taubih, yaitu menjelek-jelekkan. Dan ini kebanyakan ketika mukhatab yang diajak ngomong itu ngaku-ngaku atau dia itu dusta atau munafik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini larangan kepada orang Yahudi yang menyembunyikan suatu kebenaran padahal mereka tahu ya, padahal mereka mengetahui kebenaran itu seperti apa. Tapi demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat.